Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat pagi ini kami dapat bernafas, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang Kau sudah pakai buat hari ini Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan buat mereka yang berada di rumah dan di mana-mana saja Tuhan, kiranya Engkau akan terus memberkati mereka Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Yesus buat mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah memberi kekuatan kesehatan buat mereka Tuhan. Kami silakan Tuhan buat ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kami. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari kita buka dalam Mazmur 150 ayat pertama hingga 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan cilacap yang berdenting, pujilah Dia dengan cilacap yang berdentang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Baiklah, sekitar jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri untuk memuji dengan lagu Begitu Indah. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat sebuah lagu penyembahan, yaitu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Buat hari yang kau beri, memuji
Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali berbicara mengenai dengan bertindak intim dengan Tuhan pada pagi ini. Nah, kita akan melihat bagaimana kita hidup intim dengan Tuhan. Dan sebenarnya apa sebab firman Tuhan menuntut supaya umatnya intim dengan Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, saya akan baca bagi Anda atau kita sama-sama boleh baca. Oke, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita ulangi sama-sama. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta, Allah yang penuh kuasa, berkuasa di surga dan di bumi. Saat ini kami mau mendengar Engkau berbicara buat kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu di saat kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami bersatu hati dalam nama Yesus, kami usir keluar jauh daripada kami. Tetapi biar kami tenang dan kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hidup intim dengan Tuhan adalah suatu tuntutan firman Tuhan, sebab asasnya ialah hidup intim dengan Allah adalah suatu rencana awal Allah. Ingat saudaraku, intim dengan Tuhan itu adalah salah satu rencana awal Allah pada waktu Dia menjadikan manusia. Pada waktu Dia menjadikan manusia, intim dengan Tuhan itu adalah suatu kerinduan Tuhan untuk umat ciptaannya yang paling istimewa dari segala ciptaan, yaitu manusia, adalah kita. Nah, bertindak intim dengan Tuhan adalah suatu cara bagaimana kita dipulihkan menurut firman Tuhan yang telah kita baca, supaya negeri mereka dipulihkan. Kata firman Tuhan ini menunjuk pada orang Israel, tetapi juga kita. Nah, saudaraku yang kekasih, saat ini suatu kerinduan di seluruh dunia, umat manusia, pemulihan terjadi. Apatah lagi Lahadatu, Tawau, dan Kota Kinabalu, sekarang ini kita adalah zona merah karena COVID-19. Kita rindukan pemulihan terjadi. Nah, mari kita akan melihat pertama-tama pemulihan itu terjadi ialah apabila kita bertindak hidup intim dengan Tuhan. Sebab intim dengan Tuhan rencana awal Allah. Kenapa saya berkata melalui firman Tuhan bahwa rencana awal Allah ialah supaya manusia intim dengan Dia? Ada buktinya saudara. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, pada waktu Allah menjadikan manusia itu, Dia berfirman begini,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Menurut rupa dan gambar Allah. Tidak disebut perkara ini pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak pernah disebut pada waktu Allah menciptakan semua ciptaan dalam dunia. Tidak pernah disebut. Baiklah kita menjadikan ia sesuai menurut rupa dan gambar kita. Rupa dan gambar Tritunggal Allah. Tidak pernah disebut pada ciptaan yang lain. Selain daripada waktu Allah menjadikan manusia, Dia berfirman, baiklah kita menjadikan manusia, menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Apa maksud Allah? Manusia itu istimewa dari segala ciptaan. Ialah supaya apabila manusia itu dicipta menurut rupa dan gambar Allah, maka manusia itu adalah intim dan bersekutu dengan Tuhan. Ini maksudnya. Rencana awal Allah ialah Dia tidak mau menjadikan manusia dan lalu Dia tinggalkan begitu saja. Dia mau manusia itu menyembah dan bersekutu dengan Dia supaya manusia itu intim dengan Dia. Saudara yang kekasih, bertindak hidup intim dengan Tuhan adalah formula di dalam rencana awal Allah. Sebab itu kita tidak boleh katakan, oh ini tidak boleh kita lakukan. Tidak, sebab kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan pada waktu Allah menjadikan kita. Tuhan memberi kuasa supaya kita hidup intim dengan Dia. Kuasanya ialah kita lain daripada ciptaan yang lain, karena kita menurut rupa dan gambar Allah. Apakah rupa dan gambar Allah? Kita ada watak yang Allah telah berikan kepada kita, supaya watak Allah yang ada pada kita itu, kita mampu bersekutu dengan Dia, mampu menyembah Dia, mampu hidup intim dengan Dia, saudara. Lalu yang kedua, kita akan melihat pada waktu Allah menjadikan manusia, rencana awal Allah itu dikuatkan. Apabila waktu manusia itu sudah menjadi manusia, manusia itu tidak diam begitu saja, tetapi dia dihembuskan dengan napas hidup oleh Allah. Ini terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dihembus. Dalam bahasa Ibrani ialah izar, yang berarti ruach. Ruach itu berarti angin, napas, dan hidup. Atau angin, roh, dan napas atau hidup. Itu terkandung dalam perkataan ruach. Angin, napas atau hidup, atau dan juga roh. Berarti di dalam diri kita itu ada ruach. Waktu Allah menciptakan kita, dihembus kepada kita, sehingga kita hidup lain daripada kehidupan yang lain di dalam dunia. Sebab kita dihembus dengan napas hidup, yaitu roh, napas atau angin, itu sama saja, dan juga atau kita sebut hidup di dalam diri kita. Jadi kita ini harus hidup intim. Kenapa Dia menghembuskan roh itu, ruach itu di dalam diri kita? Supaya manusia itu mampu hidup intim dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, buktinya bahwa Tuhan mau supaya kita ini diciptakan menjadi manusia ciptaan istimewa, supaya kita intim dengan Dia, ialah sesudah manusia itu bernapas, dia ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu taman yang diciptakan oleh Allah, adalah suatu taman yang dimana manusia boleh berhubung dengan Allah dengan secara langsung, mendengar suara Allah, dan Allah bercakap langsung, berfirman langsung kepada manusia di Taman Eden yang sudah diangkat sesudah manusia jatuh dalam dosa. Sebab itu 3 perkara ini bukti yang kukuh atau kuat bahwa manusia itu diciptakan untuk intim dengan Tuhan. Tidak ada alasan, saudara. Jangan ada alasan bahwa untuk apa saya harus hidup intim dengan Tuhan. Tidak ada alasan. Sebab kita dicipta
dijadikan menurut rencana dan pula Allah. Rencana awalnya supaya kita intim dengan Dia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu bait Allah yang pertama atau rumah Allah yang pertama didirikan oleh Raja Salomo di Yerusalem. Pada waktu pentabisan, Raja Salomo dia berdoa kepada Tuhan. Doa yang lebih jauh perspektifnya, melihat ke hadapan apabila umat Israel akan jatuh atau umat Allah pada umumnya akan jatuh dalam dosa dan sehingga mereka harus dihukum. Dia berdoa, mohon Tuhan akan memberikan satu jalan bagaimana mereka kembali dipulihkan di hadapan Tuhan. Nah, ini jawab Tuhan. Di dalam pembacaan kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14, salah satu jawaban Tuhan kepada doa Raja Salomo pada waktu pentabisan bait Allah yang pertama itu, yaitu dia berkata di sini, jika umatku merendahkan diri, umatku harus berdoa, umatku harus mencari wajah Allah, umatku harus bertaubat dari dosa-dosanya, dari jalannya yang jahat. Dengan keempat perkara yang dituntut oleh Tuhan itu, yaitu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Allah, dan bertobat. Maka mereka, yaitu umat Allah atau Israel, boleh kembali dipulihkan dan intim kembali kepada Tuhan. Keempat hal ini juga tuntutan Tuhan bagi kita. Seringkali kita jatuh daripada iman atau landasan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita membelakangi kebenaran Tuhan. Seringkali kita jatuh di dalam iman daripada iman kepada Yesus. Bahkan kita membelakangi Yesus. Tetapi Tuhan penuh kasih kepada kita. Dia masih memberi kesempatan kepada kita. Tetapi yang penting janji ini harus kita ingat. Di saat kita tergelincir dari kebenaran firman Tuhan dan kita jatuh, saudaraku yang kekasih, ingat bahwa Tuhan itu masih menunggu kita untuk kembali intim dengan Dia. Tetapi suatu perkara yang perlu kita ingat ialah janji Tuhan bagi umat Israel apabila mereka jatuh di dalam dari kebenaran firman Tuhan, jatuh daripada tuntutan firman Tuhan dan mereka harus dihukum. Tuhan masih menunggu apakah mereka merendahkan diri dan mereka datang kepada Tuhan dengan berdoa, dan apakah mereka mencari kebenaran, mencari wajah Allah yang telah menjadikan mereka yang dulunya intim, dia intim dengan Tuhan, dan apakah mereka bertobat sepenuhnya. Apabila mereka ada keempat hal ini, maka mereka dipulihkan. Kita juga dipulihkan di saat kita jatuh, di saat kita jauh dari Tuhan. Apabila kita sadar, kita merendahkan hati dan bukan meninggikan diri, dan kita berdoa dan kita mencari wajahnya, kebenarannya, mencari jalannya, Tuhan akan sedia menunggu kita. Yang penting kita susuli dengan pertobatan sepenuhnya. Saudaraku yang kekasih, Israel gagal hidup intim dengan Tuhan. Pada waktu itu mereka mulai berjanji pada waktu pentabisan rumah Allah yang pertama atau bait Allah yang pertama. Mereka berjanji bahwa mereka akan hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup dengan doa di hadapan Tuhan, untuk intim dengan Tuhan. Mereka selalu mencari wajah Tuhan dan mereka akan bertobat apabila mereka jatuh dalam pencobaan atau dosa. Tetapi mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Umat Israel gagal. Mereka lupa janji Tuhan. Janji mereka akan kesetiaan kepada Tuhan pada waktu bait Allah yang pertama itu didirikan atau ditabis. Mereka lupa. Kenapa? Sebab mulai umat Israel cenderung, ini bukan zamannya Salomo lagi, mulai mereka cenderung berdoa kepada berhala. Ingat saudaraku, berhala bukan Allah.
tetapi diperalakan oleh manusia. Dan mulai umat Israel condong hati kepada berhala-berhala di sekeliling negeri mereka. Dan mereka mulai menyembah. Bahkan orang-orang yang sisa-sisa yang tinggal di dalam negeri perjanjian mempengaruhkan, boleh menarik mereka kepada pengaruh menyembah berhala. Sebab itu mereka mulai berdosa di hadapan Tuhan. Mereka gagal hidup intim dengan Tuhan. Sebaliknya intim dengan berhala. Lalu yang kedua, mereka bukan lagi merendahkan hati, tetapi meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dan lalu yang ketiga, mereka bukan mencari Allah, malahan mereka tidak bertobat. Apa akibatnya, saudaraku yang kekasih? Karena mereka menyembah dan berdoa kepada berhala, dan bukan berdoa dan menyembah kepada Allah. Mereka tidak merendahkan diri, tapi mereka meninggikan diri di hadapan Tuhan. Mereka bukan mencari wajah Allah, tetapi mencari Allah-Allah lain. Dan malahan mereka tidak bertobat. Apa akibatnya? Pada tahun 586 sebelum Masehi. Ini bukan tahun Masehi. Yang tahun kita guna ini tahun Masehi. Sebelum Masehi, tahun 586 sebelum Masehi, bait Allah yang dibanggakan itu, yang mengkagumkan itu, bait Allah yang pertama hancur di tangan Nebukadnezar, yaitu raja pertama kepada empire yang pertama, kerajaan empire yang pertama di dunia yang terbesar, yaitu kerajaan Babel. Babel datang dengan pimpinan raja pertama, yaitu Nebukadnezar, menghancurkan Yerusalem. Meskipun itu adalah peperangan yang Nebukadnezar sendiri tidak tahu. Yang dia tahunya, dia mengembangkan sayap kerajaan empire-nya. Tetapi Tuhan selalu menggunakan perkara ini untuk menghukum umatnya, mendisiplinkan umatnya Israel. Bait Allah yang dibanggakan itu, dikagumkan itu, hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mungkin kita tidak ada kebanggaan kita terhadap bait Allah lagi, saudara. Tetapi kita sekarang ini bangga dengan iman kita. Kita bangga dengan Yesus yang mati dan bangkit untuk kita. Kita bangga dengan pengharapan dengan Tuhan. Tetapi itu boleh hancur, saudaraku, apabila kita mulai membelakangi Yesus dan kita menyembah kepada berhala-berhala. Banyak berhala sekarang, saudara. Apabila kita memperalahkan perkara-perkara yang bukan Allah, itu adalah berhala. Apabila kita menjadikan berhala manusia, kita seolah-olah kita menjadikan dia sebagai Allah kita, atau uang, atau pekerjaan kita, atau sebagainya. Kita boleh menjadikannya berala. Sebab itu, apabila kita menjadikan dia Allah kita, maka kita menyembah berhala. Apa sebabnya, saudaraku? Sebab kita tidak intim lagi dengan Tuhan, tapi kita intim dengan berala yang bukan Allah. Di saat kita membelakangi Tuhan, saat itu kita meninggikan diri di hadapan Tuhan. Bukan lagi sujud dan menyembah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi meninggikan diri. Secara kita tidak sadar, kita kecongkakan dan meninggikan diri. Lalu di saat kita cenderung dengan ketinggian hati kita dan penyembahan berhala kita, maka kita mulai tidak mau mencari Allah. Orang yang sudah jauh dari Tuhan, dia selalunya tidak mau lagi mencari wajah Tuhan. Malahan tidak ada kecenderungan untuk bertaubat. Sebab itu, apabila perkara ini ada pada setiap orang Kristen, setiap orang percaya, saudaraku yang kekasih, bukan bait Allah atau bangunan gereja yang hancur, saudara, bukan. Tetapi bait Allah adalah hidup kita. Tunjuk pada diri Anda, hidup kita ini adalah bait Allah. Rumah Allah adalah hidup kita, yang sudah dibangun oleh Yesus dengan kematian dan kebangkitannya. Hidup kita ini bait Allah. Saudaraku, jangan biarkan bait Allah kita itu hancur karena kita
menyembah berhala. Jangan kita biarkan bait Allah yang dibangun oleh Yesus, yang bukan tangan manusia yang menciptakannya, tapi darah Yesus yang telah membangunkan bait Allah kita ini. Jangan biarkan dia hancur karena kita meninggi diri di hadapan Tuhan. Jangan biarkan hancur bait Allah yang Yesus bangun di atas kayu salib ini, yaitu hidup kita, orang-orang percaya. Karena kita tidak mencari wajah Allah, tetapi mencari wajah dunia, mencari wajah-wajah yang tidak dapat memberikan pengharapan kepada kita. Jangan biarkan diri Anda hancur. Jangan biarkan hidup Anda yang adalah Yesus tebus dengan darahnya menjadi bait Allah dan lalu hancur karena Anda tidak bertobat. Sebab itu saudaraku, hidup kita ini kita harus kagum, kita bangga. Kenapa? Sebab hidup kita ini adalah hidup yang Yesus bangun dengan kuasa darahnya. Kuasa darahnya. Jangan biarkan hancur, saudara. Sekarang banyak kehancuran-kehancuran yang terjadi, saudara. Apakah kehancuran-kehancuran itu? Orang, anak-anak muda mulai hancur karena dada, sabu, heroin, dan sebagainya. Mereka mulai hancurkan bait Allah. Mereka mulai hancurkan dengan alkohol yang boleh menghancurkan bait Allah, yaitu tubuh yang telah dijadikan bait Allah oleh darah Yesus. Orang mulai dengan bergumul dengan dosa sehingga bait Allah ini tercemar. Maka bait Allah ini dibangun oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara, segera mari Anda kembali dan menyembah, bersekutu dengan intim dengan Allah. Segera Anda merendahkan diri. Segera kita mari mencari wajahnya. Segeralah Anda bertobat di hadapan Tuhan. Dengan demikian, bait Allah yang telah dibangun oleh darah Yesus akan dibangun kembali. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, memang kita tidak akan berkuasa untuk membangun, tetapi Yesus yang kita kagum. Orang Israel tidak lagi mampu dipulihkan, saudara. Dengan hukum Taurat tidak mampu untuk memulihkan hidup mereka. Perbuatan mereka, umat Allah dengan perbuatan mereka tidak mampu memulihkan mereka. Tetapi di saat umat Allah tidak ada kemampuan lagi untuk pulih dan intim dengan Tuhan, saat itulah Yesus lahir di atas bumi. Kira-kira lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus yang telah dinubuatkan oleh para nabi, dan Nabi Yesaya paling banyak menubuatkan. Yesaya menubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, bagaimana peranan Yesus waktu dia lahir di atas bumi sebagai inkarnasi di dalam kemanusiaan, di alam, di dalam inkarnasi, di dalam Yesus, penjelmaan di dalam Yesus Kristus. Peranan Yesus sebagai penjelmaan Allah ada sekurang-kurangnya ada 4 yang kita temui. Dia lahir sebagai penasihat yang ajaib. Dia menjadi Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja Damai. Ini bukan Yesus yang menggelarkan diri. Tidak. Sudah dinubuatkan sebelum Yesus dilahirkan. Ini peranannya. Dia adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah. Telah menjelma dalam inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Tujuannya ialah Tuhan memulihkan hubungan manusia dengan dirinya melalui Yesus. Supaya rencana awal yang telah hancur oleh dosa manusia itu, Yesus pulihkan. Dengan cara bagaimana? Dia penasihat yang ajaib. Karena Yesus adalah guru yang agung. Dia mengajar pada waktu malam. Dia mengajar pada waktu siang. Dia mengajar dalam perjalanan. Dia mengajar di rumah. Dia mengajar dalam bait Allah. Dia mengajar di mana-mana saja. Di atas bukit. Di tepi sungai Yordan ataupun di Galilea.
Di mana-mana Yesus mengajar. Yesus adalah guru. Yesus adalah guru. Sebab itu dia penasihat ajaib dalam nubuatannya. Ajaib, saudara. Hanya Yesus dapat memulihkan hubungan umat Allah yang percaya kepada Yesus. Dipulihkan hubungannya dengan Allah. Dia, yaitu Yesus, adalah Allah perkasa. Sebab dia berkuasa di surga dan di bumi. Allah yang perkasa. Kekuasaannya luar biasa. Kekuasaannya adalah mutlak. Saudaraku yang kekasih. Sebab itu kita sangat beruntung. Kita harus bangga karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Yesus datang sebagai Bapa yang kekal. Kenapa saudaraku? Sebab Yesus berperanan sebagai Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Siapakah anak-anaknya? Kita. Sebab apabila kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dahulu kita tidak layak. Hamba pun tidak layak. Tetapi oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, kita layak menjadi anak Allah. Kita sebut Yesus Bapa. Karena Yesus adalah mengasihi kita sebagai Bapa. Datang kepada anak-anaknya untuk memulihkan hubungan dengan diri Allah. Lalu yang terakhir kita akan melihat Tuhan memulihkan hubungan manusia dengan dirinya melalui Yesus. Karena Yesus digelar sebagai Raja Damai. Saudaraku yang kekasih, Yesus, nubuat ini Yesus telah genapi. Pada waktu Yesus turun ke Yerusalem, dia menggunakan kendaraan keledai. Menjadi suatu tanda tanya kebanyakan orang ialah kenapa Yesus mengendarai keledai. Ada sebabnya, saudara. Pertama, kita akan melihat dulu. Apabila seorang raja akan tampil untuk menjadi raja, dia mengendarai bagal ataupun kuda. Menunjukkan bahwa dia siap berperang untuk menjadi raja. Tetapi Yesus datang menjadi tanda tanya. Walaupun orang-orang Yerusalem waktu itu mengharapkan dia menjadi raja secara duniawi untuk membebaskan mereka dari tangan penjajah yaitu Romawi. Tetapi Yesus tidak ada tanda-tanda untuk berperang dengan Romawi secara jasmani. Kenapa? Sebab dia mengendarai bukan bagal ataupun kuda, tetapi keledai. Keledai, saudara, adalah lambang pendamaian. Sebab itu apabila ada dua raja berperang, sebelum berperang, kalau satu raja itu mau berdamai, dia kirim orang dengan mengendarai keledai. Dan undang-undang dahulu, apabila orang itu mengendarai keledai, dia tidak boleh diserang. Sebab dia membawa damai bukan perang. Saudaraku yang kekasih, Yesus menggunakannya untuk menggenapi bahwa nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya sudah menyebut bahwa dia adalah Raja Damai. Yesus Raja Damai, mendamaikan dirinya Allah dengan kita. Sebab itu peranan Yesus, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Semua itu tujuan untuk memulihkan hubungan Allah, hubungan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kenapa? Sebab rencana awal Allah menciptakan manusia, sekali lagi, dia mau supaya umat manusia intim dengan dia. Sebab itu pada pagi ini saudaraku yang kekasih, mari kita pikirkan dalam kepala kita. Mari kita gunakan paradigma yang baru yang sudah dipulihkan oleh Yesus melalui darahnya. Dengan berpikir tentang misi utama Allah di dalam Yesus untuk kita. Apakah misinya lahir di atas bumi? Ialah memulihkan kembali rencana awal Allah supaya umat manusia hidup intim dengan Tuhan. Iblis tahu perkara ini, saudara. Sebab itu kadang-kala saya terpikir, yaitu bagaimana orang
yang tidak kuat untuk intim dengan Tuhan pada waktu pandemi COVID-19 ini terjadi. Sehingga banyak lagi orang tidak bebas ke gereja. Iblis akan menggunakan tekniknya supaya orang yang lemah tidak akan lagi bersekutu dengan Tuhan. Tidak mau bersekutu lagi dengan Tuhan. Kesempatan untuk tidak ke gereja. Kesempatan untuk tidak berdoa, kesempatan untuk tidak mencari wajah Tuhan, kesempatan untuk tidak mau menyembah Tuhan. Kenapa? Sebab iblis yang mendorongnya, saudara. Mari kita melihat, saudara, bahwa misi utama Yesus datang ke dalam dunia bukan mewujudkan bangunan gereja, tetapi mewujudkan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Bagaimanakah kita mempunyai hubungan dan dipulihkan daripada hubungan yang telah retak dengan Allah akibat dosa kita, supaya kita kembali kepada landasan, yaitu rencana awal Allah, hanya apabila kita kembali kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus mau memulihkan hubungan kita supaya kita intim dengan Dia. Mari kita berdiri untuk berdoa. Saya persilakan Anda berdiri bersama dengan saya. Mungkin saat selama ini, khususnya selama pandemi COVID-19 ini wujud di atas bumi, mungkin banyak di antara kita yang sudah renggang hubungannya dengan Tuhan, bahkan tidak intim lagi dengan Tuhan. Saat ini saya mengundang Anda, biar Anda datang kepada Tuhan. Saya tidak jemput Anda ke hadapan, tidak. Tetapi saya jemput Anda. Serahkan diri Anda kepada Yesus. Yesus memulihkan hubungan kita dengan dirinya Allah. Mari saudara, kembali, cepat-cepat kembali. Karena Yesus mau memulihkan hubungan kita. Ingat, Allah menciptakan Anda dan saya karena Dia mau supaya kita hidup intim dengan Dia. Kalau Anda tidak mau hidup intim, berarti Anda menyakiti hati Tuhan. Senang saudara, kalau Anda mau dipulihkan keintiman Anda dengan Allah, datanglah kepada Yesus. Ini misi Yesus. Dia mau memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami akui selama ini mungkin kami telah jatuh dari landasan rencana awal Allah karena dosa-dosa kami. Saat ini kami mohon, ampunilah kami. Pulihkanlah kami Tuhan. Pulihkan kami dari segala yang telah menekan. Pulihkan kami daripada perkara-perkara dosa kami, supaya kami hidup intim dengan Engkau. Buatlah kami cenderung menyembah Engkau. Buatlah kami cenderung untuk merendahkan diri dan bertobat di hadapan-Mu. Dan biar Yesus menjadi keutamaan dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur firman-Mu dan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati. Meminta jemaat Tuhan untuk duduk dan masa dan tempat diserahkan kepada pengkhotbah sebagai menyambut firman Tuhan dan seterusnya menjalankan tangguh persembahan. Mari kita angkat sebuah lagu penyembahan, Selidiki Aku.
dan ruang ini mungkin ada beberapa bahan doa yang saya sebut, tetapi kalau ada bahan doa di rumah masing-masing, Anda boleh naikkan doa bersama-sama kepada Tuhan. Pertama, marilah kita doakan untuk supaya Tuhan akan campur tangan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Apa yang kita sudah dimaklumkan bahwa Lahadatu semakin bertambah dan juga menjadi zona merah, dan juga Kiki menjadi zona merah juga, dan juga Tawau. Jadi kita tidak ada kuasa, tapi Tuhan Yesus berkuasa untuk memulihkan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kita berdoa untuk semua petugas-petugas di barisan depan, dokter, jururawat, dan semua yang terlibat, supaya Tuhan memberi kekuatan, keselamatan untuk mereka. Kita mau berdoa untuk pilihan raya pada tanggal 26 ini, dan kita juga berdoa untuk semua jemaat yang sedang sakit saat ini. Kita jangan lupa berdoa untuk dekan pengamin supaya Tuhan terus memulihkan dia. Kita berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang telah kita persembahkan sebentar tadi. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kenal karena kasih karunia-Mu dan oleh pengorbanan-Mu, kami memberanikan diri di hadapan-Mu dan menaikkan doa, karena kami tahu bahwa Tuhan penuh kasih dan selalu memperhatikan segala keperluan kami. Suci dan kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami layak menaikkan doa ini di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk COVID-19, supaya Tuhan turun campur tangan dan Engkau akan menghancurkan coronavirus itu dalam nama Yesus. Putuskan rantaiannya. Kami berdoa untuk semua barisan depan, dokter-dokter dan juga jururawat, dan semua yang terlibat di barisan depan. Tuhan beri hikmat, kuasa kemampuan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Beri keselamatan untuk mereka, supaya mereka tidak akan kalah dengan serangan-serangan COVID-19. Tetapi biar mereka dipakai Tuhan dengan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya umat Allah di seluruh dunia dipulihkan. Kami mau berdoa Bapa untuk pilihan raya di negeri Sabah yang akan berlangsung dalam bulan ini. Kiranya Tuhan Engkau akan mewujudkan keselamatan, supaya saat itu orang akan terhindar dari COVID-19, dan semua orang akan terhindar daripada segala penyakit, segala huru-hara, dan segala gangguan-gangguan yang didorong oleh roh-roh jahat. Dalam nama Yesus kami patahkan, dan kami berdoa biar Engkau tunjukkan siapakah calon kerajaan yang akan memerintah, biar Tuhan yang akan tunjukkan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau akan terus bekerja kepada semua umat-Mu di seluruh dunia. Setiap umat-Mu yang saat ini mengalami penyakit, baik karena penyakit COVID-19 maupun penyakit yang lain, kami berdoa, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk dekan pengamin, kiranya dia mendapat kasih karunia-Mu Tuhan. Jamalah dan sembuhkan, pulihkan sepenuhnya dia, dan dia dapat memuliakan Engkau dengan tubuhnya, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa mengucap syukur segala kecukupan yang Tuhan telah beri buat kami, dan sebentar tadi kami telah memberi persembahan, persepuluhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, untuk menyokong pekerjaan Tuhan dan tanda ucapan syukur kami. Berkatilah setiap tangan yang telah mengulur persembahan persepuluhan ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati dalam usaha mereka, kesehatan mereka, tenaga mereka. Berkati perniagaan, berkati di dalam persekolahan anak-anak mereka. Semua pekerjaan kebun dan juga di mana saja mereka. Tuhan berkati. Dan pakailah mereka menjadi berkat dan menjadi suatu
puji-pujian di hadapan Allah menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa setiap orang yang percaya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga bagi mereka yang dalam kekurangan sehingga tidak dapat memberi pada hari ini. Kami mohon cukupkanlah mereka supaya mereka dapat bersama-sama dengan kami menyokong pekerjaan Tuhan dengan segala apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu dan kami percaya apabila Tuhan menghendaki tidak ada mustahil bagimu untuk melakukannya. Kami telah menerimanya karena Tuhan telah memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat menyertai Anda dan saya pada pagi ini, sehingga kita berserai dengan kekuatan baru dan segala berkat yang telah kita terima. Kiranya Tuhan terus menyertai, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.